Halo, bertemu kembali dengan saya, Martinus Arif Sudaryono, dalam pembelajaran ekonomi. Materi kita hari ini adalah tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kalian sudah bisa lihat di gambar. Ada seorang wanita yang sedang berbelanja sampai tumpah-tumpah ya. Kalau udah sampai tumpah-tumpah itu bisa juga dibilang berlebihan juga ya. Nah, itu kita hari berlebihan atau tidak. Nah, apakah itu keinginan, hanya keinginan atau kebutuhan? Nah, setelah itu untuk lebih lanjutnya kita akan belajar apa itu kebutuhan. Nah, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, misal itu seperti di gambar. Nah, misalnya kalian lagi lapar, lapar tidak bisa ditunda-tunda. Nanti ya makannya, mungkinnya minggu depan makannya tidak bisa. Itu yang tidak bisa, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup kalian. Jadi harus dipenuhi, itu adalah kebutuhan. Bedanya dengan keinginan, keinginan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, misalnya kalian menginginkan sesuatu. Nah, sesuatu itu kalau tidak dipenuhi, itu tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Misalnya, kelangsungan hidup kalian itu tidak berpengaruh. Nah, misalnya kalian misalnya mau membeli barang, misalnya membeli apa? Misalnya beli gadget atau apa yang tidak terlalu berdampak bagi kehidupan kalian. Misalnya benda itu tidak, benda atau keinginan kamu tersebut tidak terwujud dengan segera, misalnya bisa ditunda. Nah, itu keinginan. Beda ya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan tidak harus dipenuhi, bisa ditunda. Nah, selanjutnya, nah ini lihat. Nih, banyak-banyak keinginan. Pengen apa? Situ ada gadget, ada makan, berdoa atau beribadah, berkumpul dengan keluarga, liburan, dan rumah. Nah, itu berbagai macam-macam kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu dibagi empat. Menurut intensitasnya ada primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Menurut waktunya ada sekarang dan masa depan. Menurut subjeknya ada untuk individu dan untuk kelompok. Nah, dari intensitas itu dibagi tiga. Ada yang primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, itu adalah kebutuhan. Kebutuhan apa? Pangan, sandang, dan papan. Makanan, pakaian, dan misalnya rumah. Ya. Lalu kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, misalnya makan, pakaian, dan rumah itu sudah ada. Maka ya kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan sekunder, yaitu seperti perabotannya, pelengkapnya, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Lalu kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah untuk meningkatkan prestis. Nah, ini tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier. Nah, misalnya mobil mewah atau perhiasan mahal. Nah, seperti itu. Itu dari intensitas ada tiga jenis. Lanjut menurut waktu. Nah, menurut waktu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang memiliki prioritas untuk dipenuhi saat ini. Misalnya di gambar itu ada obat gantengin JRG katanya, mengobati muka pecah-pecah, kurang ganteng, minder, muka gila katanya, ya, dan sebagainya. Nah, misalnya obat saat sakit. Nah, kalau saat sakit kan tidak bisa ditunda, berarti harus kebutuhan sekarang. Makan saat lapar, minum saat haus. Nah, itu contohnya. Lalu apa kebutuhan yang akan datang? Itu seperti di gambar, itu ada buku tabungan. Berarti kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya tabungan, asuransi, dan dana pensiun. Nah, itu. Itu menurut waktu. Sedangkan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Bisa dilihat jasmani yang mana, rohani yang mana.
Rohani yang mana? Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Contohnya apa? Makanan, olahraga, dan beristirahat. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan, etika, dan pikiran untuk memperoleh kepuasan batin. Contohnya dengan beribadah, bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman atau orang lain, berekreasi dan hiburan. Nah, itu menurut sifatnya. Sedangkan menurut subjeknya, ada yang dibagi lagi untuk kebutuhan individu, ada lagi kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu apa? Yaitu kebutuhan untuk perseorangan atau individu saja. Misalnya kebutuhan akan alat bantu dengar hanya untuk misalnya untuk orang-orang yang mengalami masalah dengan pendengaran. Kan tidak semua harus memakainya. Kacamata mungkin untuk orang yang minus atau kondisi gejala mata penyakit tertentu. Lalu kursi roda. Nah, sudah mengerti ya, itu kebutuhan individu. Sedangkan yang kebutuhan kelompok, itu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya jalan raya itu digunakan dan dibutuhkan oleh semua orang, misal kebutuhan bersama. Rumah sakit dan sekolah itu kebutuhan bersama atau kebutuhan kelompok. Nah, setelah itu apa sih yang mempengaruhi kita mempengaruhi kebutuhan itu? Yang pertama dari usia. Semakin bertumbuhnya usia, semakin kebutuhan semakin meningkat. Nah, apalagi pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga kebutuhan akan perlengkapan pendidikannya. Nah, beda SD, SMP, SMA yang diperlukan misalnya. Teknologi. Perkembangan teknologi menghasilkan produk yang semakin baik dari model, fungsi, dan jenisnya. Jadi nah itu dari segi semakin meningkat teknologi, semakin juga banyak model dan fungsi, semakin kebutuhan kita juga dipengaruhi. Setelah itu apa? Pendapatan. Besar kecilnya pendapatan mempengaruhi jumlah dan jenis pemenuhan kebutuhan kita. Nah, makin besar juga biasanya makin besar juga kebutuhan. Setelah itu apalagi jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi ragam dan jumlah barang yang akan dipenuhi. Nah, makin banyak orang, makin juga banyak kepala, makin banyak juga keinginan. Nah, situ seperti itu. Dari jumlah dan aneka ragam itu kan banyak. Dan lingkungan sosial budaya itu adalah naluriah manusia meniru gaya hidup orang lain. Nah, dan terakhir bisa juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu promosi. Ya, bagaimana upaya untuk mempengaruhi konsumen itu bagaimana? Itu juga mempengaruhi kebutuhan kita dan banyak lain dan sebagainya. Nah, setelah itu kalian identifikasi macam-macam kebutuhan kalian dan kategorikan menurut jenis dan faktor yang mempengaruhi. Misalnya, nama barangnya apa? Nah, menurut intensitas itu apa, menurut waktu apa, dikategorikan, menurut sifatnya apa, menurut subjeknya apa, menurut faktor yang mempengaruhinya tuh dari segi apa. Nah, kalian boleh isi tabel ini ada 4 nomor, kalian isi. Kalau sudah mendengarkan penjelasan materi. Jadi kalau dalam penjelasan juga kalian yang ada yang kurang paham atau kalian pengen tanyakan kepada saya, kalian boleh hubungi saya. Nah, untuk itu kalau sudah, kalian kerjakan nanti di buku, tulis nama, di foto, nanti dikirim ya. Setelah itu ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya. Sekian dan terima kasih.